Sobat MTB, ketemu lagi Kongko bareng MTB. Today's topic kita membahas masalah PSBB. Kemarin Gubernur kita Anies Baswedan sudah mengadakan press conference untuk mengadakan kembali PSBB berskala besar. Ya, bersama kita hari ini Pak Roy Wisan. Apa kabar, Bro? Baik, puji Tuhan. Ya, Pak Roy dari Yayasan Sosial, dan Pak James Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak James dari pelaku praktisi kerohanian, Pak ya. Ya, ya. betul sekali. Oke, nah untuk today's topic, saya dari sisi sendiri, Pak, dari pengusaha. Kebetulan saya menjalankan bisnis refleksi dan masas. Ya, sampai saat ini masih belum boleh buka, Pak, setelah 7 bulan. Dan bukan saya saja, banyak juga teman-teman yang menjalankan bisnis F&B dan lain-lain juga sampai sekarang ini masih belum bisa bounce back. Nah, setelah diadakan seperti ini, ya banyak pro dan kontra mengenai PSBB di Indonesia dan Jakarta ini. Nah, mungkin dengan kehadiran Pak Roy dengan Pak James mungkin bisa memberikan inputan buat teman-teman MTB gimana kurang lebih perkembangan PSBB ini. Mulai dari Pak Roy, gimana Pak Roy? Baik, Pak Iko, terima kasih. Ya. Ya, tentunya buat saya sendiri dalam kegiatan sosial kita dampaknya ada 2 jenis ya. Yang pertama tentunya kebutuhan akan bantuan itu semakin bertambah gitu. Nah, tapi dengan adanya PSBB ini sistem penyaluran kita juga akan semakin sulit gitu ya, karena dengan pembatasan sosial. Ya, itu problem pertama. Dan yang kedua juga tentunya dalam hal pendanaan, dengan adanya PSBB begini, bisnis-bisnis penyakit tertutup. Nah, secara otomatis itu banyak pengusaha juga mengalami kesulitan. Nah, imbasnya tentunya dalam hal pendanaan donasi juga akan semakin berkurang. Gitu. Jadi buat kami ini, ya ini akan menjadi satu problem yang cukup signifikan ya. Jadi secara pribadi dari sudut pandang Pak Roy sendiri sebagai pelaku dari bidang sosial, bakti sosial dan lain-lain, ini sangat tidak setuju dengan adanya pengadaan PSBB kembali. Kembali lagi begini, menurut saya ini bukan saya tidak setuju ya, tapi saya lebih paling kembali kepada disiplin diri dari masing-masing pribadi gitu. Dalam artian ketika pemerintah menerapkan PSBB tapi tanpa ada disiplin dari masing-masing pribadi, saya rasa itu juga akan jadi percuma saja ya gitu. Jadi saya bukan permasalahannya bukan di PSBB-nya, tapi di disiplin pribadi. Walaupun seandainya kita bicara pemerintah pun tidak begitu menerapkan PSBB secara ketat gitu ya, tapi kalau dari pribadi kita itu punya kesadaran diri masing-masing akan pentingnya menjaga social distancing, pentingnya menjaga kesehatan, cuci tangan segala macam gitu, saya rasa itu akan sangat membantu gitu. Ya, kalau kita melihat sekarang ini ya, setelah 7 bulan, ya kemungkinan ini sudah semua program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia ataupun Jakarta pada khususnya, kalau menurut pandangan saya sudah gagal total. Ya, setelah 7 bulan berturut-turut, negara lain kalau kita lihat perkembangan event di Wuhan yang negara asalnya, lockdown itu hanya 3,5 bulan dan ekonomi sudah berjalan. Dan negara tetangga kita seperti Malaysia dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya agak sedikit hopeless dengan program-program pemerintah ini sekarang. Kalau kita melihat, nggak ada negara yang lockdown sampai 7 bulan gitu loh. Transisi yang ekonomi nggak bergerak-bergerak sampai sekarang ini. Ya, to be honest, kayak sekarang ini, ya perut udah lapar, Pak. Kayak saya dari segi pengusaha, kalau mau jujur, sekarang udah tidak berjalan 7 bulan. Gaji pegawai masih berjalan dan lain-lain. Ya harus jujur, dalam arti konteksnya sekarang ini kita udah nggak kuat untuk menghadapi ini, dan ditambah lagi kalau ini dikembalikan lagi seperti awal, aduh saya nggak tahu yang lain-lain gimana, ini pasti akan gulung tikar semua, Pak. Nah, mungkin kalau Pak James Pak sendiri nih, kalau dari kerohaniannya gimana, Pak, kalau kita bisa mensupport supaya kita bisa paling nggak calm down sedikit. Kalau saya, to be honest, saya sendiri udah benar-benar jadi harus munafik ya. Udah naik ke otak gitu loh. Kalau misalnya ini sampai ini di lockdown kembali, saya nggak tahu orang yang udah direkrut kembali baru mulai jalan udah harus dipecat lagi, Pak. Gimana Pak James Pak bisa memberikan inputan buat teman-teman di MTB untuk? Tapi potong sedikit nih, dalam menghadapi ini Bapak khawatir nggak jadinya? Takut nggak? Ya kalau
khawatir, pasti khawatir lah. Dalam arti konteksnya gimana futures-nya kita dalam waktu ke depan. Ini kalau misalnya kayak sana quarter ini sudah end of quarter ini sudah nggak berasa, kita udah mendekati Desember, Pak. Dari Januari, anggap kayak tahun ini udah nggak ada tahun 2020. Kalau kita lihat dari awal Jakarta Januari itu, terima kasih sekali kita dikasih berkat Jakarta dengan banjir besar, Pak. Jakarta Februari banjir besar sampai 3 meter, 6 meter, Pak. Habis itu datanglah lagi susulannya dengan corona yang kita nggak pernah duga. Jadi mudah-mudahan tahun ini, bagi saya sih, kalau saya bisa memilih, saya nggak usah merayakan tahun 2020. Ya berarti udah 2020 kita skip and forward aja, Pak. Nggak ada gunanya tahun 2020. Gimana Pak James? Kira-kira dari kerohaniannya mungkin kita bisa mengademkan, memberikan kita kesejukan nih Pak James. Baik Pak Riko, Ya. ini sangat menarik sekali. Topik ini adalah topik besar, Ya. bukan hanya di Jakarta, tapi berlaku di daerah-daerah yang lain dan juga berlaku di bangsa-bangsa yang lain. Seluruh dunia ya? Iya, seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama. Dan ini urusannya bukan urusan orang bilang ecek-ecek ya. Betul. Ini urusan yang berkaitan dengan nyawa. Sedangkan nyawa kan kita nggak bisa beli di warung. Betul. Sulit. Kalau kopi ya bisa, beberapa merek ada. Nyawa kita cuma satu. Urusannya ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, sehingga harus disikapi dengan penuh hikmat. Memang ada persoalan akibat dari corona ini. Kita tahu bahwa ada saja dampak-dampak yang terjadi. Dampak-dampak yang terjadi. Sekarang kalau mau melihat dari kacamata iman, kita bisa lihat ini maksudnya seperti apa. Apa kaitannya dengan iman kita? Kalau lihat dari kacamata pemerintah, kita harus memaklumi juga pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah melihat bukan hanya satu sisi, melihat untuk berbagai macam sisi. Mereka mencoba untuk merumuskan yang terbaik bagi rakyatnya, dan semuanya dilakukan untuk melayani rakyat. Tapi ada dampak nggak? Selalu ada ekses-ekses yang muncul. Tapi pasti akan dipikirkan minimalisasi yang paling kurang itu apa, resiko yang paling rendah itu apa, selalu pasti dipikirkan. Kita berdoa buat pemerintah agar diberikan hikmat. Amin. Kemarin kan baru press release ya, press conference. Hmm. Nanti hari Senin, kalau mungkin sudah ada SK-nya, surat edarannya baru dijalankan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan, supaya gubernur kita, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, mengambil keputusan yang pas, yang cocok untuk seluruh kebutuhan lini masyarakat, berbagai aktivitas yang ada. Karena bukan hanya pengusaha, aktivis sosial, atau hamba Tuhan, atau karyawan-karyawan, pekerja lepas yang mengalami masalah itu semua dari berbagai umur, yang sekolah juga, yang kerja, orang tua, anak muda, semuanya mengalami persoalan yang sama, punya pergumulan. Tapi ingat baik-baik, dari kacamata iman, kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan masalah. Karena memang dunia ini bukan tempat kita yang semestinya. Amin. Kita hanya numpang lewat di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita yang semestinya. Dari setiap zaman yang ada, dari setiap generasi yang ada, setiap abad yang ada, selalu ada masalah-masalah. Masalah itu seperti gelombang kecil sampai gelombang besar. 100 tahun yang lalu ada namanya flu Spanyol ya. Itu 50 juta orang yang kena. Masalah berat. Teknologinya nggak secanggih sekarang. Jadi bagaimana mengantisipasinya? Wah, repot sekali. Dan kita tahu dalam perang dunia pertama, dunia kedua, itu juga masalahnya berat sekali loh. Itu pergumulan yang sangat besar. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu mengontrol dunia ini. Tuhan mengatur keadaan dunia ini. Amin. Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu berjalan lepas kendali. Tetap ada kedaulatan Tuhan yang mengatur segalanya. Dan kita tetap optimis, tapi bukan karena kekuatan pikiran. Kita melihat bagaimana setiap persoalan besar, setiap gelombang besar yang ada, selalu Tuhan membuka jalan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Dan tambah hari, masyarakat tambah kuat. Ya, tambah hari peradaban makin kuat untuk menghadapi persoalan yang ada. Makin pinter dengan pengalaman yang ada. Dan sebagai anak Tuhan, kita nggak berjalan sendiri. Ya. Saya dapat memaklumi Pak Riko, pengusaha yang memang usaha 7 bulan tutup ya. Iya, Itu Pak. nggak gampang gitu ya. Ya, dan- Ini hatinya Pak Roy itu murni mau melayani ya, menolong orang yang susah. Tapi Sulit juga. sulit, terbatas. Ini memang nggak gampang. Tidak gampang. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang tadi masukan dari Pak James mengenai dari sisi kerohaniannya, bahwa kita harus punya iman dan lain-lain. Tapi antara
iman dan kenyataan nih Pak, kalau kita bahas nih Pak ya. Nah kalau kita sekarang untuk benar-benar kenyataannya, even sekarang di beberapa tempat-tempat ibadah sudah tidak ada lagi yang offline services gitu, dan semua ditutup, semuanya pelayanannya online. Nah, banyak mereka yang sudah menjerit juga Pak, dalam arti konteksnya sekarang ini ya perut udah lapar juga Pak. Misalnya konteksnya, kalau misalnya kita bicara iman ya, mungkin sisinya kalau saya bisa memperdalam lagi iman dengan reality nih Pak. Maksudnya gimana kita coba benang tipisnya itu, gimana kita coba yang berkecamuk nih. Mungkin dalam satu sisi saya bisa menerima bahwa kita harus punya iman, tapi dalam satu sisi juga nggak gampang ya, nggak gampang Pak. Gimana ya? Iya. Maksudnya kita bisa menemukan maksudnya benang merahnya supaya kita bisa berjalan di kondisi seperti ini yang saya nggak tahu kapan berakhirnya nih Pak James. Mungkin ya, apalagi dari kejadian yang ada sekarang ini di tempat saya ini, ya mungkin banyak hamba Tuhan yang nggak mungkin mau mengekspos seperti ini ya, tapi kan di kenyataannya buat mereka ini akan lebih sulit lagi bro, karena bagaimanapun juga mereka butuh makan, mereka juga butuh untuk melanjutkan hidup, sedangkan pertama dari gereja juga nggak jalan, ya kan, dan donatur juga lagi agak susah gitu, dan buat mereka ini kalau ditanya sama jemaat bagaimana jawabannya, coba Pak, mungkin Bapak lebih mengerti, coba kan? Ya mungkin karena makanya ada orangnya itu tak seindah bacotnya pendeta gitu kan. Kata orang kan begitu kan, maksudnya bagaimana Bapak mengalami pandemi ini, puji Tuhan, ya kan? Nah, banyak orang yang antara ini kita menjadi hipokrit ya, menjadi munafik Pak, dalam arti konteksnya kita dalam kondisi lagi begini ketemu dengan orang-orang I'm okay. Gitu. Saya juga dari praktisi bisnis, saya ketemu dengan orang ya, saya nggak mungkin menceritakan bahwa saya lagi kondisi seperti ini gitu kan. Banyak sekali yang terjadi kemunafikan yang merupakan saya kayak panggung sandiwara. Jadi kita memakai face mask Pak dalam arti kehidupan ini. Banyak orang senyum tapi dalam hatinya menangis Pak. Nah kondisinya gimana Pak James bisa meluruskan ini Pak, antara kalau dari pengusaha lebih ke gengsi kali ya, nggak mungkin kita nggak susah ya, benar. lebih ke gengsi ya. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Kita akan ulas lebih dalam lagi. Ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Kita ngopi dulu nih ya. Boleh. Baru kita bahas tadi pertanyaan yang sangat menarik. Jadi jangan terlalu serius nih kita Pak ya. Ya, betul. Ya, tadi pertanyaan yang sangat bagus tentang iman dan kenyataan. Kenyataannya lagi susah, begitu ya? Benar. Kenyataannya lagi rumit, lagi ruwet. Tapi katanya, wah nggak ada masalah, haleluya, puji Tuhan, dan sebagainya. Jangan khawatir, Jangan khawatir, jangan takut. Kenyataannya kita ini lagi khawatir, lagi susah. Tapi ngomongnya kok bilang nggak susah. Nah, kita harus ingat baik-baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dunia nyata. Jangan di dunia fantasi. Jangan hidup di hayalan. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika kita lagi sulit, ya betul lagi sulit. Ketika kita lagi susah, ya akui kita lagi susah. Kita tidak menghidupi hidup ini dengan cara berhayal. Tidak ada yang demikian. Nah, kita juga harus bedain nih antara optimisme dengan iman. Itu sangat berbeda. Kalau sekadar optimisme, itu adalah kekuatan psikologis kita. Kekuatan pikiran positif untuk melawan kenyataan. Jadi kita sebenarnya itu mengandalkan diri kita. Lagi susah, enggak, saya lagi enggak susah. Lagi sakit, enggak, saya lagi enggak sakit. Ya, lagi apes, enggak, saya lagi sukses. Saya akan berhasil. Itu namanya menggunakan kekuatan pikiran yang positif. Itu psikologis. Itu tidak hidup pada dunia nyata. Nanti ketika tiba-tiba nggak berubah, tambah nyungsep, tambah ambruk, blek, waduh, stres. Stres bisa depresi, bisa aneh-aneh nanti kehidupan ini ya. Sebagai orang Kristen kita diajarkan oleh Tuhan, kita hidup di dunia nyata. Kita akui lagi sulit, kita akui lagi bergumul, kita akui lagi susah. Tetapi kita juga hidup dengan iman. Penting sekali. Artinya meskipun kita lagi sulit, ya gimana? Yang Bapak bilang kita aku ini dari segi pebisnis apa dari segi hamba Tuhan nih Pak? Nah, dari segi pokoknya kita semua ini hamba Tuhan. Jadi ya. tetap walaupun kita sebagai hamba ngaku aja gitu Pak ya. Jadi kita kalau tanya sama jemaat, aduh Pak saya lagi susah gitu. Ya, jadi kita sebagai saya hamba Tuhan, ya Pak Roy yang melayani di dunia sosial itu juga hamba Tuhan, ya Pak Riko dalam bisnis yang lagi juga goncang saat ini tetap juga hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan sesuai dengan dunia kita masing-masing. Di situ kita melakukan yang terbaik sebagai bentuk kita mengabdi kepada Tuhan. Sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan yang bagus, kita kerjakan dengan baik, dengan kekuatan Tuhan. Ada masalah, kita balik lagi ke Tuhan. Semua persoalannya kan kalau kita
dapat peluang, dapat kesempatan bisnis yang bagus, kita kerjain dengan kemampuan kita. Ketika ada ada masalah, ada barrier di sini, kita bagaimana? Tuhan bilang salah sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Karena Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan bertindak untuk meluruskan jalan kita. Amin. Jadi hidup dalam dunia nyata, jangan hidup dalam dunia fantasi. Ya, ini kehidupan ini bukan cerita anak-anak atau cerita dongeng. Ini kenyataan. Kita lagi menghadapi corona. Betul kita lagi susah, betul kita lagi sulit, betul lagi banyak masalah. Tetapi kita ingat, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat. Maksudnya begini, di balik masalah yang kita hadapi, aku punya Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan di Alkitab, itu berlaku juga buat kita semuanya. Kita menghadapi dunia nyata, tapi di balik itu ada kekuatan iman. Kekuatan iman dari mana? Dari janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita semuanya. Kalau kita ambil hal ini menjadi kekuatan buat iman kita, saya percaya meskipun lagi sulit, di balik itu kita tetap berjuang. Amin. Di balik daripada penderitaan yang kita alami saat ini, kita masih bisa tersenyum, bukan tersenyum munafik, enggak. Tersenyum asli dari hati kita. Kenapa? Saya mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Saya mempercayai pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah yang saya hadapi ini. Dan Tuhan adalah batu penjuru buat kehidupan kita. Dan Alkitab berjanji, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan, ya. Kayaknya saya baca firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini janji firman Tuhan bagi kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia nyata, lagi susah betul, lagi teriak betul, tetapi kita punya iman. Kita pegang janji-janji Tuhan, kita melangkah dengan iman. Amin. Alkitab tuh mencatat, ya, dengan begitu jelas. Orang-orang yang sukses di Alkitab, bapak orang beriman Abraham, jelas sekali. Itu orang sukses, pengusaha hebat. Tetapi ketika Kanaan ada kelaparan, apakah Abraham tidak mengalami kelaparan? Ada. Tapi anak Tuhan menghadapi kelaparan di tanah Kanaan, dia juga ikutan hadapi. Ketika sekarang ada corona di DKI, di seluruh Indonesia, lalu kita berkata, aku anak Tuhan, aku tidak akan mengalami dampak dari corona ini. Siapa bilang? Siapa Anda? Tetap aja kena. Mau pengusaha anak Tuhan, mau pengusaha orang dunia, mau aktivitas sosial dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau yang lainnya, bisnis atau non-bisnis, profit atau non-profit, sama saja. Tetap, mau anak Tuhan bukan anak Tuhan, tetap mengalami pergumulan corona ini. Tapi ada perbedaan. Kita punya batu penjuru yang bernama Tuhan Yesus. Abraham, waktu ada di Abraham pasal yang ke-12, itu ada kelaparan di situ. Ada kelaparan tanah perjanjian di tanah Kanaan. Abraham kena juga. Persoalannya di dalam Kejadian 12 ayat 10, Abraham pakai hikmatnya sendiri. Dia pergi ke Mesir menurut kepintaran dia sendiri. Ya, dia pengusaha sukses di Kanaan. Ya, waktu dia datang ke Mesir, dia disambut. Ya, namanya juga ini pengusaha besar. Wajarlah disambut. Dan dia bilang istrinya itu sebagai adiknya, bukan istrinya. Pakai kekuatan sendiri, problem terjadi. Akhirnya dia dipermalukan. Dia diusir dari Mesir. Sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi pandemi corona ini, engkau pengusaha, aktivis sosial, pelayan Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Terima jalan lurus dari Tuhan. Jangan ambil bypass. Jangan ambil jalan pintas. Gumuli dulu dengan Tuhan. Lagi susah, iya. Omset lagi nggak jalan, iya. Usaha lagi juga nggak jalan, iya. Itu kenyataan yang ada. Tapi kan Anda masih punya Tuhan. Amin. Ingat baik-baik. Kan masih ada janji Tuhan buat kita. Ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya kalau bicara ayat firman Tuhan masih ingat lagi ya firman Tuhan yang ada. Coba kalau saya bisa ya, silakan, Pak. Menanggapi yang Pak James, memang benar kalau dari Bapak bicara dari kerohaniannya memang benar bahwa kita sekarang mempunyai Tuhan. Tapi secara realistisnya berapa lama, Pak? Maksudnya kayak sekarang ini, maksudnya kayak kondisi sekarang orang ada batas. Maksudnya kayak sekarang ini kita mempunyai satu batas dalam kondisi
kemanusiaan kita. Bapak tadi Iya. bilang bahwa kita ini adalah manusia yang masih menginjak bumi, dalam arti kita masih Betul. dalam kondisi real menghadapi. Misalnya kayak sekarang sudah nggak bisa makan Pak, misalnya 3 hari, ada banyak teman-teman yang di sana 3 hari nggak bisa makan. Nah gimana maksudnya dalam menghadapi, benar ayat ini ada gitu loh, tapi dalam kondisinya perutnya sudah nggak bisa makan 3 hari. Apakah dia sebagai hamba Tuhan harus berbicara jujur, saya nggak bisa makan nih udah 3 hari, tapi dia menunjukkan bahwa lu kan hamba Tuhan. Dalam arti konteksnya, apakah Tuhan tidak lebih sayang dari dengan kamu untuk bisa gini loh Pak James, maksudnya dalam Apalagi dicapatnya, wah ini pasti berdosa nih orang ini. Kalau Tuhan, ya kan? Yang ada begitu kan, kalau hamba Tuhan Syukur, kesusahan, iya. bilang wah ini berdosa nih kan. Nah, apalagi kita dari pengusaha, kalau kita bicara kita lagi susah, konteksnya susah sekali Pak di dunia nyata ini. Kalau kita mau ngomong, gue lagi susah gini-gini, ya gimana? Misalnya kayak sekarang orang mau minjem duit dengan kondisi sekarang, dengan boro-boro minjemin duit, kondisi lu lagi susah gimana balikin, gitu kan? Ya sekarang even kayak sekarang kondisi yang real, kadang-kadang di dalam dunia bisnis ya orang harus misalnya kayak sekarang nggak punya mobil Mercy, ya dia harus pinjam mobil Mercy dulu untuk meeting supaya dapat satu acknowledgement bahwa memang pengusaha ini cukup tangible untuk bonafide, atau katanya di bonafide untuk bisa menjadi partner bisnis kita gitu loh Pak. Nah yang memang antara Bible dengan ini nih kayak satu yang kebalik nih Pak, antara pengertian terbalik dunia dengan kerohanian ini kayak sesuatu yang terbalik. Gimana Pak James? Betul sekali. Jadi Bible ini ideal, Ya. Sedangkan dunia nyata ini tidak ideal. Ada Bible ini, ada Alkitab ini untuk menopang dunia nyata yang tidak ideal ini, ditopang dengan kebenaran firman Tuhan yang ideal, sehingga kita bisa menjalani hidup ini, bisa mendapatkan kekuatan. Ya, ini kan bicara hamba Tuhan, pengusaha dan sebagainya. Gak usah itu. Nabi, seorang nabi yang bisa naik ke surga hidup-hidup, masih ingat kan? Itu Nabi Elia. Ya, Nabi Elia. Dia mengalami kesusahan juga. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10, siapa yang memberikan makan kepada Nabi ini? Siapa yang memelihara Nabi ini? Seorang janda di Sarfat yang juga lagi susah. Nah ini sebenarnya memicu kita untuk berpikir bahwa memang lagi sulit, tetapi orang yang jatuh dalam Tuhan tidak akan pernah tergeletak. Jadi kita tetap punya kepercayaan. Oh ini terlalu ideal Pak Pendeta. Betul. Ya karena memang dari sorga pasti ideal. Karena dunia ini nggak ideal. Ya dunia ini banyak bolong-bolongnya. Ada ideal untuk menopang kita biar kuat. Saya masih ingat nih saat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ada seorang yang ahli tangkap ikan namanya Petrus. Semalam-malaman nangkap ikan kagak dapat apa-apa. Dia ahli loh di situ. Nggak bisa mendapatkan sesuatu, dan lalu Tuhan Yesus bilang, ke dalam dikit, ke tengah dikit, dan tebarkan jalamu. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau ikan itu di malam hari dia naik ke atas cari makan. Kalau sudah siang hari dia turun ke bawah karena panas. Lalu Yesus Kristus suruh menebarkan jala. Ya, dia udah tahu pengalaman barusan nggak produktif, hancur-hancuran, nggak ada hasil. Di perahu dia itu tidak ada ikan, tidak ada rezeki. Tetapi lihat cara Tuhan bertindak. Jadi Tuhan bilang, ayo kita harus juga sebagai anak-anak Tuhan harus berani melewati batas. Breakthrough ya. Kita berani untuk lepas, bisa melewati batas logika kita bahkan. Melewati batas-batas kebiasaan kita. Tuhan bisa bertindak melewati batas-batas kapasitas yang kita miliki. Secara logika pengalaman habis nih, apes gua hancur dah. Ya tambah lagi nih, gak kelar-kelar. Bisa tahun depan nih, baru selesai, baru virusnya datang. Ya, wah, dalam pengalaman kita pokoknya pusing sekali. Tetapi Tuhan bertindak bisa lebih daripada batas-batas kapasitas kita. Tuhan terlalu sayang dan mengasihi kita. Begitu kira-kira Pak Riko. Oke, jadi kalau kita coba bisa rangkumkan benang merahnya nih Pak James, Pak Roy. Jadi kayak sekarang ini kalau kita coba gabungkan benang merah, jadi kita harus punya balance ya Pak ya, mungkin harus di balance antara reality dengan kebenaran ya Pak ya. Ini kita namakan kebenaran, reality dan kebenaran. Jadi sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik gitu. Dalam arti konteksnya kita harus bisa jujur, berani jujur, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Berani jujur dalam menghadapi segala sesuatunya. Saya teringat juga dengan inspirasi bahwa Yesus pun di Getsemani waktu sebelum salib pun juga merasa sedih dan merasa sudah mau mati dan menyerah gitu kan Pak ya. Ya ini topik yang menarik sekali nih ya.
Nah, Betul jadi sekali. Yesus sebagai juru selamat kita ya, pada saat dia menjadi manusia dia juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kurang lebih seperti itu Pak Betul. James. Ya. Ya, Pak Riko kita bahas tapi ngopi dulu. Oke, ya. ngopi lagi Pak. Ya. Ini kopi Sip. bikin kita segar. Ada ide baru, kita ngopi. Tambah mantap. Siap. Ya, puji Tuhan. Yang dikatakan oleh Pak Riko betul sekali ya Pak Roy ya. Betul. Bahwa Yesus Kristus menggumuli akan apa yang akan dia lewati. Ya. Suatu pergumulan yang sangat berat. Dan di Taman Getsemani, Yesus Kristus berdoa. Mungkin Pak Riko bisa baca. Di Boleh. dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Silakan. Ya. Ya, Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi secara manusiawi, Yesus tahu mikul salib itu berat sekali. Jadi Yesus itu hidup di dunia nyata. Ya. Ya, secara manusiawi kita lagi menggumuli pandemi corona berat sekali. Itu dunia nyata. Jangan sampai bilang enggak. Itu kenyataan. Makanya Pak, ya wajar gitu ya. Dan kita harus antisipasi, kan udah diajarin sama pemerintah. Pemerintah bikin macam-macam aturan, macam-macam sistem. Kalau dari kita sendiri tidak ikut mengantisipasi, nggak aktif ikut di dalamnya, ya susah juga. Itu tergantung kita. Itu kan pakai masker ya. Betul. Cuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak, Ya. istirahat cukup, Berarti makanan saya yang bergizi. disiplin pribadi juga Ya, ya? harus ada, harus hidup dalam dunia nyata. Jangan beriman dalam nama Yesus yang makan sehat, nggak apa-apa. Siapa bilang? Lewat juga tuh ya kan. Jadi kita harus juga melihat dunia nyata yang ada, lihat keadaan. Faktanya memang begitu. Yesus Kristus juga akan pikul salib, dia tahu berat sekali. Kenyataannya seperti itu. Dan wajar kalau Yesus berkata, "Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku." Itu mengindikasikan nggak ringan yang akan dihadapi. Tetapi yang menarik adalah Yesus Kristus mau berkonsultasi dengan Bapa di sorga. Nggak main keputusan sendiri, nggak ikut perasaan, nggak ikut kemauan. Anda bagaimana? Kita bagaimana? Ya, memang berat. Fakta mengatakan seperti itu. Tapi maukah kita berkonsultasi dengan Tuhan? Membicarakan hal ini dengan Tuhan? Dan poin yang terpenting ketika kita berkonsultasi dengan Tuhan adalah kita berani memperhadapkan kehendak kita, kemauan kita dengan kehendak Bapa di sorga. Ya, kita perhadapkan. Tentu kalau sudah diperhadapkan begini, yang harus ngalah siapa? Yang harus ngalah adalah Kita, ya. kehendak kita. Karena kehendak kita itu nggak perfect lah, nggak sempurna. Betul. Kalau kehendak Tuhan itu pasti sempurna. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau berkata, ya namanya juga manusia, masih lemah, ya masih bisa khawatir dan sebagainya, ya itu betul bisa terjadi. Tetapi jangan sampai ke situ doang. Nyatanya kita bisa khawatir. Tetapi step berikutnya apa? Next step adalah berkonsultasi dengan Tuhan. Setelah berkonsultasi dengan Tuhan, next stepnya apa lagi? Kita minta kehendak Tuhan tuh gimana bisa berlaku dalam hidup kita. Tuhan maunya apa? Ya, nggak terima gaji selama 6 bulan ya. Omset itu kosong tapi tagihan jalan terus ya. Betul. Kewajiban harus dipenuhi terus. Tuhan ini bagaimana? Kalau mau ikut maunya saya tinggalin aja lah. Nanti saya jauh dari situ. Beda nih Pak, Ya. antara iman sama ngimanin ya. Ya, iman dengan mengimani juga tergantung ya. Iman itu pure harus muncul dari firman Tuhan yang masuk di hati kita, yang sungguh-sungguh kita percayai. Tapi kalau mengimani dalam tanda petik adalah kita sudah punya maunya duluan, kita pasang ayat di situ, lalu kita berteriak, saya imani Tuhan akan berikan, Tuhan buka jalan. Ini namanya maksa, bungkus pakai istilah rohani, bukan begitu. Cocoklogi, Pak. Cocoknologi. Jaga-jaga cuci tangan. Iya, ya. betul. Imanin dalam Yesus pasti aman. Aman, ya. ini. Imanin bukan iman itu ya Pak. Iya, bukan iman. Nah, dengan penjelasan dari Pak James ini, Pak Roy gimana nih? Sudah mungkin ada satu penyejukan dari penjelasannya Pak James sendiri nih, dari sisi sosial, gerakan sosialnya Pak Roy sendiri gimana? Ya kembali lagi sih tadi ya seperti tadi yang seperti yang Pak James tadi bilang ya, ya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan apa yang kita bisa ya dengan tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan manusia kita pribadi gitu. Dan juga mungkin tadi saya petik juga tadi memang benar gitu bahwa
Tuhan aja, dalam kemanusiaan aja bisa mengalami rasa khawatir juga gitu kan. Nah, sebagai kita juga kadang-kadang ya kita jangan terlalu akhirnya mau menjaga image dan akhirnya kita mau merasa lebih hebat daripada Tuhan, dan akhirnya kita membuat langkah-langkah atau satu tindakan yang akhirnya malah melangkahi iman kita. Betul. Nah, itu yang jadi kekonyolan buat kita gitu. Jadi saya pikir juga mungkin dalam hal kita sebagai sosial ya, ketika ada permintaan untuk bantuan, ya kita juga bersikap untuk realistis ya. Ketika kita masih mempunyai dana dan apa yang kita bisa lakukan, kita kerjakan yang terbaik ya kita lakukan. Tapi ketika kita juga sedang lagi dalam tanda kutip ya Pak ya, dana belum masuk gitu ya, ya nggak mungkin kita memaksakan, kita imanin, oke Pak siap, besok kita bantu. Ternyata nggak datang nih bantuan donasinya kan, dikejar-kejar saya di pintu kan. Ingat juga poin yang lain, bahwa di setiap persoalan masalah yang berat, Tuhan bisa gunakan itu sebagai sarana untuk menyatakan mujizat. Amin. Amin. Justru dalam masa-masa sulit seperti ini, seperti Yusuf lagi sulit di penjara, itu jadi tempat sarana untuk terjadi mujizat. Juru roti sama juru minum, ya kan, mendorong untuk mengatakan akhirnya kepada Firaun. Akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Saya juga percaya, ya memang kita lagi susah, realitas seperti itu ya Pak Riko ya. Tapi kita percaya kesusahan yang kita hadapi ini bisa digunakan Tuhan sebagai sarana untuk Tuhan menyatakan mujizat, untuk pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib. Saya kalau mengilustrasikan itu pasti seperti kalau kita lagi bawa mobil atau bawa motor, ya. Terus ada polisi tidur, kaget gak? Kaget gitu ya. Jadi ini corona ini seperti polisi tidur untuk membuat kita aware. Iya, aku manusia, aku butuh Tuhan, aku harus nengok ke atas, aku harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, saya sangat percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi jangan dulu tawar hati, jangan terlalu cepat-cepat putus asa. Kita masih punya Tuhan, hidup dunia nyata, tapi pakai firman, pakai janji Tuhan. Kuatkan iman kita. Pada intinya berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan ya Pak. Amin. Jadi kalau saya coba merangkum nih Pak ya, mungkin kalau dari masukannya Pak James sangat mencerahkan sekali. Dalam arti konteksnya ya kita harus coba to be realistis bahwa kita ini manusia ya Pak ya. Dalam arti konteksnya tak luput dari segala problematik kehidupan gitu ya. Dan tapi kita dari tadi masukan Pak James bahwa kita harus mencoba jujur dan juga berdamai dengan diri kita sendiri dulu, menerima. Kayak banyak sekarang orang tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dari pengusaha sukses tiba-tiba sekarang tidak ada usahanya, ataupun dari misalnya pelayan yang sudah terkenal hilang begitu. Artis juga sudah banyak sekali seperti ini karena sudah lost job order, nggak ada lagi wedding tidak ada dan lain-lain. Nah jadi bagus sekali Pak, mungkin juga bagi teman-teman MTB yang menyaksikan ini adalah satu masukan terlepas dari apa keputusannya Anies nanti ya, mau PSBB kek dilanjutin lagi kek, kita masih tetap punya Tuhan ya Pak James yang menguatkan kita. Dan tapi kita dengan komitmen bahwa kita tidak harus menjadi orang yang munafik, kita harus jujur. Dan kita kembali lagi tadi seperti ini, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berarti kita berserah ya Pak ya, berserah kepada Bapak untuk karena kita tidak pernah tahu apa rencana yang pasti disediakan adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Kurang lebih seperti itu. Demikian sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak Pak James atas waktunya, Pak Roy. Terima kasih Pak. Nah untuk berikutnya kita tentunya akan bincang-bincang lagi dengan next topic dengan next guest-nya. Untuk teman-teman semua, please support kita untuk bisa like, share, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk bisa kita terus berjalan untuk bincang-bincang lagi ke next topik yang lagi hot. Oke, sampai jumpa di next topik berikutnya. Shalom. God bless you. God bless you. Stay healthy. Amin. Tetap semangat.